Kitab Injil Yohanes pasal pertama ayat 19 sampai ayatnya yang ke-28. Judulnya kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Sekali lagi, kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Nah, di ayat-ayat sebelumnya kita belajar firman Tuhan bagaimana Rasul Yohanes menjelaskan tentang siapakah Tuhan Yesus itu. Dan juga dia menyinggung tentang Yohanes Pembaptis. Dan dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang yang disiapkan oleh Tuhan untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan Yesus ketika dia datang ke dalam dunia. Untuk memberitakan pertobatan bagi orang-orang pada saat itu. Supaya mereka bisa menerima Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita mau melihat ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-28. Di mana Yohanes Pembaptis, dia memberikan kesaksian siapakah dirinya sendiri. Nah, harus kita tahu ya beda Yohanes, Rasul Yohanes dengan Yohanes Pembaptis. Itu adalah dua pribadi yang berbeda, ya dua orang yang berbeda. Ya, sekali lagi Yohanes yang menuliskan Injil ini, yang disebut Rasul Yohanes, itu berbeda dengan Yohanes Pembaptis. Ya, jadi dua hal yang berbeda, dua orang yang berbeda. Nah, sekarang Yohanes Pembaptis, dia mau memberikan kesaksian tentang dirinya. Nah, di ayat yang ke-19 dikatakan, dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Nah, ternyata ada suatu pertanyaan, ya, ada suatu pemikiran tentang siapakah Yohanes Pembaptis ini. Nah, terutama di sini dikatakan orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem, ya, mereka penasaran sebenarnya Yohanes Pembaptis ini siapa? Apakah dia ini Mesias yang dijanjikan di Perjanjian Lama? Apakah dialah nabi yang telah dijanjikan tersebut? Jadi mereka mau tahu pasti siapakah dia ini. Karena Yohanes Pembaptis pada saat itu, ya, dia begitu terkenal. Kenapa? Karena dia berkhotbah, dia memberitakan pertobatan, bahkan dia membaptis. Jadi orang-orang Israel, ya, dikatakan di sini terutama yang di Yerusalem, mereka mau tahu dengan jelas dari pengakuan Yohanes Pembaptis sendiri untuk memberikan suatu pernyataan siapakah dirinya ini, ya, supaya tidak membingungkan mereka. Nah, ada yang berpikir bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah Mesias, ya. Mereka berpikir inilah Mesias yang telah dijanjikan. Ada juga yang mengatakan dia ini adalah Elia. Ada juga yang mengatakan dia ini adalah nabi yang telah dijanjikan di Perjanjian Lama. Nah, lalu apa kata Yohanes Pembaptis ketika orang-orang suruhan ini, dikatakan di sini orang-orang Lewi, ya, dan beberapa imam yang disuruh, mereka datang menanyakan siapakah engkau? Apa kata Yohanes Pembaptis? Ayat yang ke-20 dikatakan, ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Yohanes Pembaptis, dia dengan jujur, ya, menyatakan kebenaran. Dia tidak berbohong, dia tidak berdusta. Dia memberitahu sebenarnya, ya, siapakah dirinya. Karena orang-orang berpikir dia ini Mesias, ya, mungkin dia ini Mesias atau dia Elia atau nabi yang akan datang. Ada sekelompok orang-orang tertentu. Maka ketika orang tanya kepada dia, siapakah engkau? Dia memberikan suatu jawaban yang jelas siapakah dirinya. Dan dia mengatakan dia bukanlah Mesias. Nah, Mesias adalah pribadi yang telah dijanjikan Tuhan kepada orang Israel, ya, di Perjanjian Lama. Dan Mesias ini ditunggu-tunggu oleh orang Israel sebagai juru selamat mereka, sebagai penolong bagi mereka. Hanya mereka salah mengerti dalam hal, ya, sebagai juru selamat. Kenapa orang-orang Israel sekarang ini dan pada saat itu juga tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Mesias? Karena mereka mengertinya ketika dikatakan Mesias, sang juru selamat,
penyelamat, maka yang mereka pikirkan penyelamat dalam hal ya penjajahan, penyelamat dalam hal politik, karena pada saat itu orang Israel sedang dijajah oleh kerajaan Romawi dan mereka mau merdeka, mereka mau bebas dari penjajahan ini. Jadi mereka tunggu Mesias ini sebagai penyelamat bagi mereka dan sekaligus akan mendirikan kerajaannya di Israel. Jadi mereka berpikir penyelamat dalam hal politik, dalam hal bangsa, dalam hal kerajaan. Nah, tetapi firman Tuhan di bagian lain, di kitab Yesaya contohnya, dia beritahukan bahwa ketika Mesias datang, maka dia akan menderita, ya bahkan dia akan mati, ya untuk menanggung dosa-dosa manusia. Nah, itu artinya memberikan suatu indikasi bahwa ketika Mesias datang pertama kali bukan untuk menyelamatkan ya umatnya dari ya jajahan, ya bukan dari politik, bukan dalam hal urusan kerajaan, tetapi dalam hal dosa, ya dosa dan kuasa ya penghukuman akan dosa. Nah, lalu bagaimana dengan hal politik? Apakah itu juga termasuk tujuan kedatangan Mesias? Ya, termasuk, tetapi bukan untuk kedatangannya pertama kali. Itu nanti kedatangannya yang kedua kali. Dan itu yang kita tunggu-tunggu. Di mana ketika nanti dia datang kedua kali, nah itulah yang dikatakan akhir zaman. Dia akan mendirikan kerajaannya ya di dunia ini selama 1000 tahun. Dia akan berperang melawan antikristus dan sekutunya. Dan dia akan mendirikan kerajaannya 1000 tahun di dunia ini yang berpusat di Yerusalem. Dan kalau sekarang ini ada ratusan negara, ada ratusan pemimpin, tetapi pada saat itu ketika Tuhan Yesus datang, maka hanya ada satu pemerintahan. Hanya ada satu pemimpin, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita bisa baca di kitab Wahyu pasal 20. Nah, kita harus tafsirkan kerajaan 1000 tahun ini secara literal, ya secara hurufiah. Karena kedatangannya yang pertama itu secara literal, secara hurufiah. Maka kedatangannya yang kedua juga harus ditafsirkan secara literal, secara hurufiah. Harus ada konsisten. Ya, tidak mungkin kita tafsirkan semuanya ini alegoris. Lalu bagaimana dengan ayat-ayat firman Tuhan yang lain? Yang dimana menceritakan begitu detail tentang kedatangannya dan mendirikan kerajaan 1000 tahun dan apa yang terjadi. Apakah kita mau tafsirkan semuanya itu secara alegoris? Tidak mungkin. Ya, jadi ketika dikatakan dia datang untuk mendirikan kerajaannya 1000 tahun, maka itu kita mengerti secara literal. Nah, jadi kedatangannya pertama sebagai juru selamat dalam hal menyelamatkan kita dari dosa. Dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tapi kedatangan yang kedua itu berhubungan dengan politik. Ya, dia ya selain mengangkat kita, ya membangkitkan kita orang-orang percaya. Setelah itu, ya setelah pemerintahan antikristus yang 7 tahun, maka dia akan datang mendirikan kerajaannya 1000 tahun. Dan kita akan bersama-sama memerintah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dan di situ adalah kerajaan yang penuh damai. Ya. Penuh damai. Dan dikatakan juga tidak ada penyesatan karena iblis pada saat itu akan dikurung selama 1000 tahun. Tapi setelah itu akan dilepaskan dan dia akan menyesatkan banyak orang pada saat itu, ya, karena ada orang-orang yang belum mati dan dibangkitkan, ya terutama orang-orang yang tidak percaya dan masih hidup, ya mereka akan lanjut ya untuk masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun dan mereka punya keturunan. Nah, jadi iblis akan dikeluarkan ya setelah 1000 tahun dan dia akan menyesatkan banyak orang dan setelah itu dia akan berperang melawan Tuhan Yesus. Dan itulah yang dinamakan peperangan ya Gog dan Magog. Ya, iblis melawan ya Tuhan Yesus Kristus, tapi Tuhan Yesus akan memusnahkan mereka. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan kerajaan ya sorga, turun Yerusalem yang baru dan kita akan hidup selama-lamanya ya di dalam dunia yang baru. Nah, jadi Tuhan Yesus datang sebagai juru selamat ya. Dan orang Israel salah mengerti. Mereka mengatakan langsung dia datang untuk urusan politik. Padahal tidak, dalam hal penyelamat akan dosa terlebih dahulu. Nah, itulah kenapa orang Israel tidak menerima Tuhan Yesus pada saat itu. Bahkan sekarang ini masih banyak
Ya, lebih banyak orang Israel tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, ketika mereka ditanya, ya saya ada tonton suatu video tentang wawancara ya kepada warga orang Israel. Ya, ditanya, apa pendapatmu tentang Yesus Kristus? Ya, Tuhan, ya orang Kristen. Lalu dia bilang, dia hanyalah manusia biasa. Ya, dia hanyalah nabi biasa. Ya, dia tidak melebihi daripada Musa. Nah, jadi mereka tidak percaya bahwa dia adalah Mesias. Padahal ya, nabi-nabi sudah memberitahu bahwa dia ini adalah Mesias. Ya, dia sudah menunjukkan bahwa dia ini adalah Mesias. Dan dia menggenapi semua ayat-ayat ya, di perjanjian lama tentang dirinya. Untuk menunjukkan bahwa dia ini adalah Mesias. Nah, tapi itulah mereka tidak percaya. Ya, nah, jadi karena mereka tidak percaya, maka Injil diberitakan kepada semua bangsa. Ya, termasuk kita. Puji Tuhan kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi Mesias ini adalah tokoh yang dinanti-nantikan. Makanya mereka mau tahu ini Yohanes Pembaptis Mesias atau tidak. Dan Yohanes Pembaptis dengan jujur, ya sesuai dengan peranannya, ya sesuai dengan statusnya bahwa dia bukan Mesias. Dia adalah Yohanes Pembaptis. Ya, yang diutus oleh Tuhan untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan Allah, bagi Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-21, karena dia sudah mengatakan, saya bukan Mesias. Lalu ayat yang ke-21, mereka tanya kepadanya. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu, siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Ya. Tapi ada ayat firman Tuhan lain, ya, yang mengatakan, yang menggambarkan bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah Elia. Ya, Elia yang akan datang. Tapi kenapa Yohanes Pembaptis di sini, dia menyangkal dia bukan Elia? Nah, jawabannya adalah, memang dia bukan benar-benar Elia. Ya, kalau Elia, ya sudah mati. Ya, dia bukan reinkarnasi daripada Nabi Elia, bukan. Dia memang bukan Elia. Ya, tapi maksudnya adalah dia memiliki roh, ya, semangat seperti yang dimiliki oleh Elia. Tapi dia bukan benar-benar Elia. Ya, bukan reinkarnasi daripada Elia. Makanya dia mengatakan, bukan, saya bukan Elia. Itu benar. Ya, itu tidak salah. Ya. Lalu ditanya, kalau bukan, engkaukah nabi yang akan datang? Yang mereka juga percaya bahwa akan ada nabi yang telah dijanjikan. Ya. Terutama kepada Musa, ya, di Ulangan pasal 18. Ya, melalui Musa, di Ulangan pasal 18 ayat 18 sampai 19 diberitahukan akan ada nabi yang akan datang yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan oleh karena itu mereka tanya, apakah engkau nabi tersebut? Ya. Dan Yohanes Pembaptis menjawab, bukan juga. Ya, bukan juga. Jadi dia tidak berdusta, dia tidak berbohong. Dia tidak mengaku-ngaku ya sebagai Mesias. Yang banyak orang sekarang ini yang mengaku-ngaku sebagai Mesias, sebagai Tuhan, sebagai Nabi, sebagai Rasul. Ya, itu adalah para penyesat-penyesat. Dan Tuhan Yesus kan sudah memperingatkan ya kita semua orang percaya. Ya, kalau kita baca contohnya di Matius pasal 24, ya Matius pasal 24 dikatakan di sini bahwa akan datang ya pada waktunya banyak orang yang akan mengaku sebagai Mesias. Ya. Akan banyak orang yang akan mengaku sebagai Mesias. Mereka akan mengatakan, "Weh, di sini sudah ada Mesias. Oh, inilah Mesias. Oh, inilah Tuhan. Inilah juru selamat." Di Matius pasal 24. Ayatnya yang ke-23. Dikatakan pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Dan Tuhan Yesus sudah mengatakan, camkanlah aku sudah mengatakan yang terlebih dahulu kepadamu. Banyak orang mengaku-ngaku di akhir zaman ini, ya dirinya adalah Mesias, dirinya adalah Tuhan, dirinya adalah Rasul, dirinya adalah Nabi. Tuhan Yesus sudah memberitahu kepada kita dan jangan kita disesatkan. Banyak juga yang mengaku-ngaku sekarang ini ya sebagai hamba Tuhan. Ya, sebagai hamba Tuhan, hamba Tuhan, hamba Tuhan.
tapi mengajarkan ajaran yang salah. Tidak mengajarkan sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang sebenarnya dikehendaki oleh firman Tuhan. Tapi dia plesetkan. Bermodalkan pakai Alkitab. Sebut nama Tuhan Yesus. Tapi tujuannya hanya untuk menyenangkan manusia. Supaya orang-orang memberikan uang. Memberikan persembahan. Ya. Supaya orang-orang percaya kepadanya dan mereka memberikan perkumpulan-perkumpulan uang untuk mereka. Untuk mereka nikmati. Mengaku hamba Tuhan. Tapi mereka tidak mau sungguh-sungguh mengajarkan firman Tuhan. Berusaha membuat firman Tuhan menyenangkan telinga manusia yang mendengarkan. Dan itu sudah dikatakan oleh Rasul Paulus ya, di kitab Timotius. Bahwa akan datang waktunya orang-orang hanya mau menyenangkan telinga ajarannya. Tidak mau mengajarkan kebenaran. Dan orang-orang pada saat itu akan senang juga. Karena menyenangkan telinga. Jadi mengaku hamba Tuhan tapi tidak mau memegang firman Tuhan. Tidak mau mengajar firman Tuhan dengan benar. Ya. Hanya mau makan uang gereja saja. Hanya mau kumpulkan persembahan saja. Dan dia menjadi hamba Tuhan yang kaya raya. Lalu dia bilang, karena saya diberkati oleh Tuhan. Karena saya kuat iman. Karena saya mengikut Tuhan. Kaya rayanya luar biasa. Melebihi daripada pengusaha. Tapi alasannya karena saya diberkati. Karena saya sungguh-sungguh anak Tuhan. Iya, karena kamu makan semua persembahan. Makan semua uang gereja. Ya. Nah, jadi saudara-saudara. Yohanes Pembaptis dia tidak berdusta. Dia mengatakan dia bukan Mesias. Dan dia bukan juga Elia. Dan dia bukan juga Nabi yang akan datang. Nah, ayatnya yang ke-22. Lalu mereka bertanya, kalau semuanya itu bukan kamu. Sekarang, saya mau tanya. Yang ini ke-22. Mereka mau bertanya. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Karena mereka disuruh untuk bertanya kepada Yohanes Pembaptis, tentunya mereka punya tanggung jawab untuk memberitahukan apa jawaban dari Yohanes Pembaptis tentang siapakah dirinya. Dan mereka mengatakan, kalau begitu, katakanlah siapakah dirimu. Ayat yang ke-23, jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Nah, kalau kita baca di Yesaya pasal 40 ayat 3, di situ bagaimana dikatakan akan datang ya suara orang yang berseru-seru, ya. Suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan oleh Nabi Yesaya. Di sini Yohanes Pembaptis dia memberitahu bahwa sayalah orangnya tersebut yang diutus untuk memberitakan pertobatan, ya, supaya orang-orang menyambut kedatangan Sang Mesias, percaya kepadanya. Saya datang untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ya. Bukan Mesias. Nah, itulah tugas daripada Yohanes Pembaptis. Lalu ayatnya yang ke-24 dikatakan, dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Ya, orang-orang yang hebat juga dalam ahli kitab. Ya, dalam Taurat. Mereka mengerti Taurat. Lalu dikatakan di sini, ayat yang ke-25, mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia dan bukan Nabi yang akan datang? Nah, mereka mengetahui ya bahwa memang di perjanjian lama ada diberitahukan bahwa Mesias dia akan memercikan mereka ya air untuk membersihkan mereka. Ya, artinya membaptis mereka untuk membersihkan ya orang-orang pada saat itu. Jadi mereka berpikir bahwa Mesias itu adalah yang akan datang untuk membaptis juga. Lalu kamu membaptis, artinya kamu secara tidak langsung mengaku sebagai Mesias. Nah, kalau kamu bilang saya bukan Mesias, lalu kamu siapa? Kenapa kamu berani membaptis? Padahal itu adalah tugas Mesias nanti yang akan datang. Lalu dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes menjawab mereka di ayat yang ke-26 katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal.
Nah, di ayat firman Tuhan lain dikatakan, Yohanes Pembaptis, dia membaptis sebagai tanda pertobatan saja. Ya, tanda pertobatan. Supaya orang-orang bisa meninggalkan dosanya dan mau ikut Tuhan Yesus Kristus. Supaya mereka mau menerima Tuhan Yesus, menyiapkan hati untuk Tuhan Yesus Kristus. Lalu dikatakan, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripada aku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dan dia memberitahukan bahwa akan datang, sebentar lagi akan datang Mesias tersebut. Ya. Dan dia akan memberikan dirinya juga dibaptis. Dan di sini dikatakan Mesias tersebut adalah yang datang kemudian daripada aku. Nah, ingat ya, saya sudah jelaskan sebelumnya. Kalau secara umur manusia memang Yohanes Pembaptis lebih tua daripada Tuhan Yesus. 6 bulan di atas Tuhan Yesus. Tetapi Yohanes Pembaptis tahu bahwa Mesias ini bukanlah manusia biasa. Dia adalah Allah. Sebelum dia lahir ke dalam dunia dia sudah ada. Artinya dia sudah jauh lebih tua daripada Yohanes Pembaptis. Dia hidup dari kekekalan. Ya. Jadi Yohanes Pembaptis tahu hal itu. Makanya dia katakan, dia yang mendahului aku. Ya. Yang datang kemudian daripada aku, dikatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Nah, di sini juga Yohanes Pembaptis dia memberitahukan bahwa kalau dibandingkan saya dengan Mesias tersebut, maka saya ini tidak ada apa-apanya. Jauh di bawah Sang Mesias posisinya. Bahkan jauh dari hamba. Ya, di sini dikatakan membuka tali kasutnya. Pada saat itu orang-orang yang membuka tali kasut itu adalah hamba. Ya, dia membuka tali kasut tuannya. Itu pekerjaan para hamba. Tetapi di sini Yohanes Pembaptis mengatakan membuka tali kasutnya, menjadi hambanya pun aku tidak layak. Artinya jauh-jauh dari hamba. Dibandingkan dengan Mesias, dia jauh-jauh lebih mulia, lebih tinggi, lebih terhormat daripada saya. Nah, itu Yohanes Pembaptis dia mengakui bahwa Mesias ini bukanlah manusia biasa. Dia adalah anak Allah, Allah yang sejati, yang telah datang ke dalam dunia ini. Ayatnya yang ke-28. Hal itu terjadi di Betania, yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Nah, itu terjadi ketika Yohanes Pembaptis sedang membaptis di Betania, yang di seberang sungai Yordan. Nah, sekarang Yohanes Pembaptis dia melanjutkan kesaksiannya. Di ayat yang ke-29. Dikatakan pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, keesokan harinya, hari itu sudah selesai, lalu besoknya. Lalu dikatakan, Tuhan Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sedang membaptis pada saat itu. Dan dikatakan, ketika Tuhan Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis, maka Yohanes Pembaptis langsung mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Kenapa Tuhan Yesus memberikan diri dibaptis? Kan baptisan Yohanes adalah tanda pertobatan. Lalu kenapa Tuhan Yesus harus dibaptis? Apakah dia harus perlu bertobat? Kenapa? Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus memberikan dirinya dibaptis sebagai tanda bahwa dia taat hukum dengan sempurna. Taat peraturan. Makanya Tuhan Yesus mengatakan di bagian yang lain, Injil yang lain mengatakan, biarlah kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Kalau dia tidak memberikan diri dibaptis atau dia tidak melakukan satu peraturan pun, maka itu artinya dia cacat. Maka dia tidak layak untuk menyelamatkan kita. Jadi dia memberikan diri dibaptis bukan supaya dia bertobat, bukan. Tapi untuk taat, sempurna, taat hukum. Nah, makanya dia layak untuk menyelamatkan kita.
Dan di sini dikatakan Yohanes Pembaptis memberitahu bahwa Tuhan Yesus ini adalah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Anak domba. Itu mengingatkan kita ya di Keluaran pasal 12. Bagaimana Tuhan menyuruh orang Israel untuk menyembelih domba, lalu mengambil darahnya, lalu mengoleskan ya di ambang pintu bagian atas, lalu kiri dan kanan di setiap ya pintu rumah orang Israel ketika mereka berada di Mesir. Kenapa? Karena Tuhan akan memberikan tulah terakhir, tulah ke-10 untuk menghukum, membunuh semua anak sulung, baik binatang maupun anak manusia dari Mesir. Ya karena ketegaran dari Raja Firaun. Karena tidak membiarkan umat Israel keluar dari tanah Mesir. Maka Tuhan berikan tulah. Maka supaya Tuhan tidak menghukum juga anak sulung daripada anak-anak Israel, umatnya, maka Tuhan bilang kasih darah anak domba ya di ambang pintu di atas dan lalu di kiri dan kanan. Jadi anak domba yang dikorbankan tersebut, darahnya tersebut ya, menjadi pengganti daripada kematian anak sulung orang Israel. Lalu kita melihat lagi seperti di kitab Imamat, ya pasal 3, pasal 4, pasal 5. Di situ dia beritahukan Tuhan Allah memerintahkan orang Israel untuk mempersembahkan korban dari anak domba, ya korban keselamatan, korban penebusan salah, korban penebusan dosa, ya, supaya Tuhan mengampuni mereka. Ya Tuhan memaafkan mereka jikalau mereka berbuat dosa atau berbuat salah. Nah, jadi anak domba adalah menggantikan ya manusia dari kematian. Anak domba memberikan ya penghapusan dosa, penebusan dosa. Tapi kan anak domba yang di perjanjian lama itu hanya sementara. Itu adalah binatang dan hanya sementara. Ya, tidak sekali dipersembahkan dan untuk selama-lamanya. Makanya harus terus menerus. Mereka harus persembahkan anak domba. Nah, oleh karena itu Tuhan menyiapkan anak domba yang sesungguhnya, yang dimana sekali dipersembahkan dapat menghapus dosa manusia. Dan anak domba tersebut bukan berasal dari manusia, ya, bukan yang disediakan oleh manusia, tapi anak domba yang disediakan oleh Allah. Makanya dikatakan anak domba Allah. Dia yang akan dikorbankan, dipersembahkan, dan darahnya akan tercurah untuk menghapus dosa manusia satu kali untuk selama-lamanya. Agar kita bisa diselamatkan, agar bisa diampuni, dimaafkan dari dosa-dosa kita, maka harus ada anak domba yang harus dikorbankan. Dan anak domba yang Tuhan sediakan untuk menyelamatkan kita. Yang dimana sekali dipersembahkan dapat menghapus dosa kita untuk selamanya. Yaitu anak domba Allah, Tuhan Yesus Kristus. Makanya Yohanes Pembaptis mengatakan di ayat yang ke-29, lihat anak domba Allah, inilah anak domba yang sesungguhnya, yang Tuhan telah tentukan untuk menghapus dosa manusia. Saudara-saudara, jikalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, jikalau kita tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, itu artinya kita akan tanggung dosa kita dan hukumannya. Tanggung dosa kita dan hukumannya. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka dosa kita sudah dimaafkan, diampuni, karena Tuhan Yesus telah dikorbankan untuk menghapus dosa-dosa kita. Jadi percayalah kepada Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus. Maka kita beroleh pengampunan dan hidup yang kekal. Ayat yang ke-30 dikatakan, dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, ya, yang telah mendahului aku. Artinya dia sudah ada sejak dari kekekalan, sebab dia telah ada sebelum aku. Ya, sangat jelas, ya. Dia sudah ada sebelum aku. Ayat yang ke-31 dikatakan, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Nah, di sini dikatakan Yohanes Pembaptis pada mula-mula dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Apakah benar dia tidak mengenal Tuhan Yesus? Jawabannya dia mengenal. Karena dia mengenal, makanya dia berikan kesaksian tentang Tuhan Yesus. Tapi kenapa dia bilang pada mulanya, ya, mula-mula aku tidak mengenal dia? Maksudnya apa?
Dibandingkan ketika Tuhan Yesus datang, ya dibaptis langsung, Yohanes Pembaptis langsung lihat dia, maka tentunya lebih jelas lagi, ya dia mengenal Tuhan Yesus karena langsung dilihat dengan mata daripada sebelumnya. Ya. Nah, jadi ketika dikatakan, ya mula-mula aku tidak mengenal, bukan berarti dia tidak mengenal, ya dia tidak mengetahui tentang Mesias ini, dia tahu, tapi lebih jelasnya lagi ketika Tuhan Yesus datang ke hadapannya untuk dibaptis. Nah, lalu dikatakan di sini ayat yang ke-32, dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Nah, di sini kita akan melihat ajaran Allah Tritunggal. Allah Tritunggal, doktrin Allah Tritunggal bukan ajaran yang dikarang oleh manusia. Bukan ajaran dari hasil ide, imajinasi, ya tokoh-tokoh gereja. Bukan. Ini adalah ajaran firman Tuhan, ajaran Alkitab. Banyak orang menentang ajaran doktrin Allah Tritunggal. Satu Allah tetapi tiga pribadi. Mereka mengatakan mana mungkin. Janganlah buat kita ya bingung. Mana mungkin satu Allah tapi tiga pribadi. Ya. Mereka mengatakan itu adalah hasil pemikiran manusia. Kita harus tinggalkan itu. Ada pendeta yang barusan kemarin terkenal. Dia begitu menentang ajaran doktrin Allah Tritunggal. Doktrin Tritunggal. Tapi ini adalah ajaran firman Tuhan. Bukan hasil pemikiran manusia. Ini adalah ajaran firman Tuhan. Kita akan melihat bagaimana di sini dinyatakan doktrin Allah Tritunggal. Satu Allah tapi tiga pribadi. Ya, meskipun tiga pribadi tidak dikatakan tiga Allah, karena mereka dalam satu kesatuan. Ya. Satu Allah. Lalu dikatakan di sini ketika Tuhan Yesus ya dibaptis, lalu dikatakan aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati. Itu adalah Allah Roh Kudus. Dan ia tinggal di atasnya, di atas Tuhan Yesus Kristus. Nah, satu pribadi Tuhan Yesus ada di situ. Satu pribadi lagi itu Allah Roh Kudus. Dua pribadi yang berbeda ini. Ya. Lalu pribadi yang ketiga dikatakan, dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Ya. Jadi Yohanes Pembaptis sudah diberitakan sebelumnya, kalau ada nanti seperti merpati, yaitu Roh Kudus turun ke atasnya, dialah Mesias itu, dialah anak Allah itu. Dan dikatakan di ayat yang ke-34, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Nah, di bagian Injil yang lain ya diberitahukan, ya misalnya di Matius pasal Matius pasal 3 ayatnya yang ke-17 ya. Ini adalah cerita yang paralel ya. Di Matius pasal 3 ayat 17, di sini lebih jelas diceritakan. Ketika Tuhan Yesus sudah dibaptis, lalu Roh Kudus turun ke atasnya dalam bentuk merpati. Lalu dikatakan yang ke-17, Matius pasal 3 ayat 17, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, ini menceritakan pribadi yang ketiga, yaitu Allah Bapa yang ada di sorga. Dia mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah ia. Jadi ada doktrin Allah Tritunggal di sini, ajaran Allah Tritunggal di sini. Satu Allah tapi tiga pribadi yang berbeda. Ada Tuhan Yesus, ada Allah Roh Kudus, ada Allah Bapa. Jangan terima dan percaya terhadap ajaran Sabelianisme, ajaran Sabelianisme dari tokoh Sabelius yang mengatakan bahwa sebenarnya hanya satu Allah dan satu pribadi, namun dia manifestasi, dia berubah-ubah wujud. Tiga wujud. Di sorga dia Bapa, di dunia jadi firman, yaitu Tuhan Yesus. Lalu di dalam hati kita menjadi Allah Roh Kudus. Itu ajaran salah. Kalau begitu, maka kalau seperti demikian, seperti yang diajarkan oleh Sabelianisme, ya Sabelius, maka artinya
mereka tidak bisa datang bersamaan waktu karena dia hanya satu pribadi ini. Ya, pasti kalau dia menunjukkan dirinya pasti satu pribadi. Ya, apakah itu pribadi Tuhan Yesus atau Allah Roh Kudus atau Allah Bapa? Dia tidak bisa menunjukkan ya bahwa dirinya ada 3 pribadi pada waktu bersamaan. Kalau memang benar Tuhan Allah itu hanya satu dan satu pribadi. Tapi kenyataannya di sini dalam waktu bersamaan muncul 3 pribadi sekaligus. Jadi dia bukan berubah-ubah wujud. Karena dalam waktu bersamaan dia bisa muncul 3 pribadi. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, dan ada Allah Roh Kudus. Di sini kita melihat bahwa ternyata hanya satu Allah. Seperti dikatakan di Ulangan pasal 6 ayat 4. Bahwa Allah itu Esa. Satu. Tetapi ada beberapa pribadi. 3 pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus ada waktu dibaptis, Roh Kudus turun dalam bentuk merpati. 2 pribadi yang ketiga ya, pribadi yang berbeda. Dan Allah Bapa ada di sorga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah ia. Ajaran Allah Tritunggal bukan karangan manusia. Ini ajaran firman Tuhan. Jadi pegang ajaran firman Tuhan ini. Ya, jangan kita disesatkan. Ya. Ada seorang pendeta yang besar, ya namanya pendeta Stephen Tong. Ya, dia mengatakan jikalau ajaran Allah Tritunggal kita sudah salah, maka semuanya salah, termasuk ibadah kita. Karena kita sudah menolak Tuhan Allah tentang keberadaannya. Doktrin Allah Tritunggal itu adalah doktrin utama. Ya, salah satu doktrin utama selain keselamatan. Ya. Jadi jangan sampai kita disesatkan. Kita harus pegang ajaran Allah Tritunggal ini. Ini adalah ajaran firman Tuhan. Dan kalau kita melihat di satu lagi, ya, kalau kita melihat di Matius tadi pasal 3 ayat 17 dikatakan, inilah anakku. Kata anakku, ya. Tuhan Yesus disebut sebagai anak Allah. Nah, sekalian saya jelaskan sama kita. Karena banyak orang yang mengatakan, kok dibilang anak loh. Begitu ada kelompok yang lain mengatakan, kalau begitu Tuhan Allah itu dia punya istri, lalu dia menikah, lalu dia punya anak. Makanya dibilang Tuhan Yesus itu adalah anak. Begitu ada Bapa dan Ibu. Itu juga adalah ajaran yang salah, sesat. Kita manusia hanya menilai, ya, kita mencoba menilai Tuhan dengan pikiran kita manusia yang berdosa ini, yang terbatas ini. Karena kita dilahirkan dari Bapa dan Ibu kita hasil perkawinan, lalu kita bilang kita ini anak, lalu demikian juga Tuhan Yesus dikatakan anak Allah, maka dia, ya, juga hasil dari perkawinan. Bukan, saudara-saudara. Tidak semuanya kata anak itu dihasilkan karena perkawinan. Ya. Ada contoh-contoh tertentu yang dimana dikatakan anak, tapi bukan hasil perkawinan. Contoh, saya katakan, anak Hektor. Apakah anak Hektor ada karena bapak Hektor dan ibu Hektor kawin, lalu punya anak Hektor, lalu anak buah, anak tangga, anak kunci. Apakah semuanya itu karena hasil perkawinan makanya ada status anak? Bukan. Jadi jangan kita menilai Tuhan dengan hasil pikiran kita yang berdosa, yang terbatas ini. Ketika dikatakan anak Allah, maka kita harus berusaha menerimanya, percaya. Lalu apa maksudnya anak Allah? Ya, maksudnya adalah dia adalah pribadi yang dikasihi oleh Allah Bapa, yang memiliki hubungan yang intim, ya, dengan Allah Bapa. Ya. Dikatakan lagi anak tunggal, memiliki hubungan yang intim seperti seorang bapa dan anak. Dalam posisi, ya, pribadi pertama itulah Bapa, pribadi yang kedua, ya, itulah Al-Anak. Lalu ada yang mengatakan juga, ya, dikatakan anak Allah. Kalau dibilang anak Allah, maka berarti
Bapaknya yang Allah. Tapi Tuhan Yesus bukan Allah. Ya. Ada yang mengatakan, kalau dikatakan anak Allah, maka Bapa adalah Allah. Ya oke, kita akui Allah. Tapi anak itu Tuhan Yesus bukan Allah. Kita bertanya, kenapa kamu berpikir seperti demikian? Lalu dia berikan contoh. Contohnya, kalau dikatakan anak bupati. Ya, anak bupati. Kalau dibilang anak bupati, siapa yang bupati? Bapaknya. Apakah anaknya bupati? Bukan. Anak presiden. Siapa yang presiden? Bapaknya. Tapi anaknya presiden tidak? Bukan. Jadi demikian juga mereka katakan anak Allah. Bapa adalah Allah, tapi Tuhan Yesus bukan Allah. Nah, berbagai macam untuk menyerang ajaran firman Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa menjelaskannya, saudara-saudara? Kita harus jelaskan. Anak Allah beda dengan anak bupati, anak presiden. Apa bedanya? Kalau anak bupati, anak presiden, anak wali kota, itu berbicara jabatan. Jabatan. Dan itu kita berusaha untuk memperolehnya, dan itu pun terbatas waktunya. Itu berbicara jabatan yang sifatnya sementara. Tapi kalau dikatakan anak Allah, itu berbicara ya eksistensi, hakikat. Contoh, kalau kita katakan anak monyet, itu berbicara hakikat, ya eksistensi, kodrat. Sedangkan anak bupati adalah jabatan, bukan hakikat, bukan kodrat, bukan. Tapi kalau anak manusia, itu berbicara tentang hakikat, kodrat, atau eksistensi. Jadi kalau kita katakan anak manusia, saya ini anak manusia. Pertanyaannya, bapak saya manusia? Ya, bapak saya manusia. Lalu apakah saya juga manusia? Ya, saya manusia. Karena ini berbicara tentang kodrat, hakikat, eksistensi. Sama seperti kalau kita katakan anak monyet. Maka bapaknya monyet, anaknya juga monyet. Nggak mungkin bapaknya monyet, lalu anaknya ayam. Kan tidak mungkin. Karena ini berbicara tentang eksistensi. Sama seperti kita, anak manusia, bapak saya manusia. Maka saya pasti manusia juga. Demikian juga, anak Allah itu berbicara tentang hakikat. Bapa adalah Allah, maka anak juga adalah Allah. Jadi ketika dikatakan anak Allah, itu secara tidak langsung memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus ini adalah Allah juga, 100% adalah Allah. Bukan manusia biasa, bukan nabi biasa, bukan malaikat, tapi dia adalah 100% adalah ilahi. Sama seperti Allah Bapa yang memiliki hakikat sebagai ilahi. Pegang ajaran ini. Jadi jangan kita disesatkan lagi oleh ajaran-ajaran yang sesat di luar sana. Tuhan Yesus adalah Allah 100%. Dan ketika dia datang ke dalam dunia, maka dia memiliki dua natur, dua sifat. 100% adalah manusia dan 100% adalah Allah. Jadi saudara-saudara, di sini kita belajar firman Tuhan. Dari Yohanes pasal pertama ayat 19 sampai ayatnya yang ke-34. Sorry, tadi saya salah tulis ya. Di bagian BFT ayat 28 saya katakan. Itu sampai ayatnya yang ke-34. Di situ kita belajar bahwa Tuhan Yesus, ya, dia adalah Mesias yang telah dijanjikan. Dan dia adalah Allah 100%. Dan di sini juga kita melihat ajaran doktrin Allah Tritunggal. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, muncul dalam waktu yang sama 3 pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi pegang ajaran Allah Tritunggal. Itu adalah ajaran Alkitab. Dan bagi yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, berikanlah dirimu percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus ditentukan datang untuk menghapus dosa manusia. Menghapus dosa kita. Jikalau kita percaya, maka dosa kita diampuni, dimaafkan. Tapi jikalau tidak, maka itu berarti kita mau tanggung dosa kita sendiri. Dan kita tidak bisa selamat kalau kita menanggung dosa kita sendiri. Satu dosa saja, pasti kita akan dihukum. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus datang, anak domba Allah, untuk menebus dosa kita melalui kematiannya di atas kayu salib.
Dia memikul dosa-dosa kita. Dia mengangkut dosa-dosa kita. Dan memberikan dirinya mati. Yang harusnya kita dihukum. Tapi Tuhan Yesus memberikan dirinya mati demi menebus dosa-dosa kita. Jadi percayalah kepada Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus. Kita katakan, Tuhan, saya adalah orang berdosa. Saya tidak sanggup menyelamatkan diri saya. Tuhan, saya butuh Engkau sebagai juru selamatku. Tuhan, saya mau mengikut Engkau, menyerahkan diriku untuk Tuhan Yesus. Saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat saya. Selamatkanlah saya, Tuhan. Dan ikut Tuhan Yesus seumur hidup kita. Maka kita beroleh hidup yang kekal. Kiranya firman Tuhan ini kita bisa mengerti dan kita bisa melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur untuk firman-Mu pada malam hari ini. Yang telah kami dengarkan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang telah dijanjikan. Dan Tuhan Yesus adalah anak domba Allah yang telah datang untuk menghapus dosa manusia. Dan kami mau percaya kepada Tuhan Yesus supaya dosa-dosa kami bisa diampuni dan beroleh hidup yang kekal. Dan Tuhan tolong juga kami untuk tetap memegang ajaran firman Tuhan mengenai doktrin Allah Tritunggal. Karena memang itu adalah ajaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih, dengarkanlah doa kami. Bagi yang belum bertobat, Tuhan bukakanlah hati mereka untuk percaya kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.